Ini Pak, ini sudah ada 23 peserta Pak. 23 peserta, total kita 27 ya? 27 30 masih ya? Kurang 4. Oke. Masih kurang 4 ya? Oke. Baik Bapak semuanya. Iya, mungkin kendala sinyal Pak. Saya juga seperti itu, ini sulit mencari sinyalnya. Ya ini kalau alhamdulillah insya Allah terang suaranya gitu ya. Mendukung semuanya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Mas Angga, Pak Angga, jadi alhamdulillah pada pagi hari ini sampai sore insya Allah ya kita akan menyelesaikan modul 2. Modul 2 ini direncanakan selama 3 hari dan ini adalah hari yang ketiga gitu. Jadi modul 2 pedagogik mempelajari karakteristik pembelajaran abad 21, profil dan kompetensi guru abad 21, tugas pokok dan fungsi guru abad 21, dan strategi pembelajaran keprofesionalan kelanjutan. Jadi ini adalah materi-materi yang kita pelajari di modul 2. Nah ini pada hari ini Bapak-Bapak semuanya, harapan saya bisa menyelesaikan pembelajaran 1, materi 1, 2, 3, dan 4. Jadi upayakan kalau bisa ya di bawah jam 12 itu ya selesai kalau bisa ya. Nah, kemudian itu ada tes formatif ya, ada tes formatif. Jadi Bapak-Bapak semuanya menyelesaikan tes itu semua, tes formatif modul 1, nah kegiatan pembelajaran 1, tes formatif kegiatan pembelajaran 2, tes formatif kegiatan pembelajaran 3, dan tes formatif pembelajaran tes sumatif ya, tes sumatif modul 2 ini. Jadi semuanya diselesaikan. Jadi tes-tes itu kalau yang masih bisa diulangi seperti tes formatif 1, 2, 3, sampai Bapak Ibu yakin bahwa nilainya itu terbaik gitu ya. Karena ini seperti yang Pak Angga hari Sabtu kemarin bilang bahwa akan dilihat nilai yang paling tinggi untuk formatif 1, 2, 3. Tapi kalau yang 4 itu tes sumatif itu hanya 1 kali. Hanya 1 kali, oleh karena itu dan waktunya pun terbatas. Kalau nggak salah itu hanya 30 menit dari soal 20 soal ya. Ada 20 soal, waktunya kalau nggak salah itu 30 menit. Oleh karena itu satu soal itu sekitar 1 menit. 1 menit sisanya kira-kira berapa 10 menit itu untuk yang sumatifnya itu. Kemudian kalau sudah, kemudian ada juga refleksi. Nah, jadi tugas Bapak Ibu juga akan melaksanakan refleksi. Refleksi itu adalah untuk melihat bagaimana proses pembelajaran materi dari materi 1 sampai materi 4 ini Bapak Ibu selesaikan. Mungkin ada kendala apa, materinya itu kurangnya di mana ya, atau kesulitan mempelajarinya di mana ya. Nanti itu direfleksikan pada B237 atau refleksi pembelajaran. Semuanya harus melakukan refleksi. Kemudian ada juga yang namanya itu diskusi, forum diskusi. Diskusi penerapan ada pada B226 ya. Nanti di situ saya sudah kasih topik-topik ya. Sama sebenarnya topik-topik dengan modul, tapi saya ambil yang paling sedikit, masing-masing sambil 1 ya, 1 topik. Nah ini Bapak Ibu semuanya akan berdiskusi di sini. Nah, ada refleksi pembelajaran, ada diskusi pembelajaran, kemudian ada tugas akhir. Nanti Bapak Ibu kerjakan ya, kemudian dimasukkan di dalam pada hasil ya, unggahan tugas akhir modul.
seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa unggahan tugas modul itu bisa beberapa file. Ya, mungkin di pembelajaran 1 ada yang ingin diunggah, di pembelajaran 2 juga ada diunggah, pembelajaran 3 juga ada diunggah, termasuk refleksi sendiri ya, termasuk tugas modul ya, tugas modul atau jurnal mengajar itu ya, itu yang Bapak Ibu kerjakan. Nah, itu pembelajaran 1, 2, 3, 4 di bawah jam 12 sampai dengan diskusi dan refleksi itu bisa Bapak Ibu selesaikan. Jadi kalau bisa pukul 12 ini selesai sehingga saya punya waktu sore nanti untuk di mana kekurangannya atau kelebihannya, syukur-syukur masih bisa saya komentari gitu ya. Sehingga kalau misalnya masih bisa diperbaiki, tapi kalau tidak, itu merupakan bagian itu sudah menjadi bagian dari penilaian ya. Nah, itu tugas kita pada hari ini. Jadi selesaikan modul 2 ini sampai selesai ya. Kemudian cermati kembali materi-materinya itu sehingga pada saat refleksi itu jelas. Refleksinya itu apa yang menjadi keunggulan kelebihan dari Bapak Ibu dalam mempelajari modul-modul yang telah kita laksanakan selama 3 hari ini gitu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan sampai di sini. Persilakan kalau ada yang ingin tanyakan. Pak Joni, Ya, Amin dari Tegal, Pak. ya, Pak Amin. Mau bertanya itu tentang jurnal pembelajaran. Tadi Bapak mengatakan di unggahan tugas akhir masuk jurnal. Mohon diperjelas Pak, jurnal dari modul 1 saya terus terang saya belum masuk ke jurnal. Ini modul 2 kok ada jurnal, kita ngisinya gimana? Mohon. Untuk jurnal ya. Ini kalau saya buka ini nanti akan ada pertanyaan loh Bapak. Jadi di jurnal pembelajaran itu ada pertanyaan yang harus Bapak jawab gitu. Nah ya, di akhir pembelajaran setiap fasilitator diminta untuk menuliskan jurnal pembelajaran. Jurnal ini merupakan kesimpulan hasil forum refleksi peserta. Kesimpulan serta refleksi modul silakan mengisi beberapa pertanyaan mengenai jurnal pengajar sesuai dengan hasil refleksi peserta. Fasilitas pembelajaran dimulai dari klik answer. Jadi ada pertanyaan Bapak. Nanti kalau sudah sampai ke jurnal, Bapak akan menjawab pertanyaan ini. Contoh ya, learning yang dapat saudara simpulkan dari hasil forum dan refleksi peserta modul ini. Ini itu jurnalnya. Nanti Bapak Ibu menceritakan apa yang akan menurut lisan jadi pembelajaran kita materi ini. Dan dari hasil forum ini kemudian apa gitu ya, itu dijelaskan di situ. Dan ada lagi uraikan kelebihan kekurangan yang dapat saudara simpulkan dari hasil forum refleksi peserta modul ini. Jadi Bapak Ibu akan menjelaskan di situ tentang keunggulan dan kekurangan daripada forum refleksi pembelajaran. Contohnya lagi, apa rekomendasi yang dapat saudara simpulkan dari hasil forum refleksi peserta pada modul. Itu Bapak Ibu akan menjelaskan itu, kemudian ya disubmit gitu. Itu merupakan jurnal. Jadi jurnal itu nanti Bapak Ibu akan mengisi beberapa format yang telah disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Mohon maaf Pak. Ya. Untuk yang jurnal pembelajaran itu hanya untuk fasilitator Bapak. Jadi untuk yang peserta tidak ada Pak. Oh gitu ya? Oke. Oh jadi gitu ya? Oke. Peserta tidak ada, jurnal mengajarnya tidak ada. Hanya sama. Oh betul. Saja. Okay. Jadi diisi oleh fasilitator melihat dari hasil refleksi gitu Pak Angga ya? Iya Pak, betul Pak. Iya betul. Jadi Bapak Ibu menulis refleksi ya, refleksi sehingga nanti saya melihat dari hasil refleksi itu saya tulis dalam bentuk jurnal. Jadi betul Pak Angga, terima kasih. Mungkin masih ada lagi pertanyaan. Jadi Bapak Ibu mau nulis refleksi, kemudian tugas akhir ya, kemudian tes sumatif formatif, hanya itu ya saya rasa.
Sama diskusi, satu lagi diskusi ya. Ya, silakan. Ya Bapak, terima kasih waktunya. Jadi untuk hari ini berarti peserta nanti sampai jam 12 menyelesaikan sampai jam 4. Kemudian nanti refleksi, kemudian tugas akhir, kemudian tes sumatif. Atau tes sumatif dulu atau tugas akhirnya dulu ya. Sama aja. Ya, betul Pak. Jadi usahakan selesai di bawah jam 12 ya, selalu jam 1 lah ya. Jam 1 sehingga saya bisa melihat hasilnya gitu Pak ya, apa yang kurang yang maksud saya begitu ya. Sebenarnya sampai sore pun bisa, tapi harapan saya karena Bapak dikasih waktu tuh terbatas. Kalau ada kekurangan di mana, nanti tidak bisa memperbaiki di mana gitu ya. Itu yang saya harapkan. Seperti monggo kalau masih ada pertanyaan lagi. Pak Rizal, Pak. Ya, monggo Pak Rizal. Ya, ini di kolom yang setelah refleksi dan itu chat pembelajaran itu gimana Pak tentang chat pembelajaran? Terima kasih. Apa tadi? Chat pembelajaran. Refleksi. Kita coba saya chat pembelajaran. Mungkin Pak Angga bisa bantu saya Pak Angga. Chat pembelajaran. Iya Pak. Iya. Iya. Tadi untuk chat nggih Pak nggih. Iya. Iya Pak Angga. Oke, untuk yang chat itu ngomong aja Bapak Ibu. Jadi chat itu seperti WA istilahnya. Jadi bisa berkomunikasi antar peserta dan berkomunikasi antara instruktur atau fasilitator dengan peserta. Jadi kalau yang kemarin mungkin Bapak Ibu sudah terlanjur berdiskusi di chat ya. Jadi tidak apa-apa. Karena di defaultnya chat itu bisa dicentang secara manual Bapak Ibu. Jadi tidak harus melakukan chatnya. Misalkan Bapak Ibu membutuhkan silakan bisa chat komunikasi antar teman, antar peserta atau dengan fasilitator. Tetapi kalau memang bisa berkomunikasi dengan WA, itu sudah mewakili sebenarnya. Jadi bisa dicentang manual saja. Jadi intinya diskusi dan refleksi, kemudian sumatif, baru tugas akhir. Seperti itu Bapak. Iya Pak Angga, Pak, nanya Pak Angga. Oke Pak. Pak Beni dari Sukoharja. Oke, pripun Pak. Untuk tes sumatif sama tugas akhirnya itu maksimal sampai jam berapa Pak? Jam 4:30 atau sampai jam 5 apa? Terima kasih Pak itu. Tadi kalau waktu itu saya serahkan ke Pak Adromi untuk yang sebagai pengoreksi. Tadi nanti kan Pak Adromi kalau sumatif sistem, tapi kalau harus tugas akhir kan harus selesai sumatifnya dulu. Jadi dari Pak Adromi, pipun Pak Adromi, tugas akhirnya jam berapa? Baik Bapak semuanya untuk sumatif kalau bisa ya itu di bawah jam 12 Pak, kalau bisa Pak. Kalau bisa ya. Karena saya melihat tuh sebagiannya itu sudah sampai ke pembelajaran 4 ya. Tapi kalau bisa ya, usahakan di bawah jam 12 sampai jam 12 atau jam 1 ya. Sehingga saya punya kesempatan untuk refleks ya. Refleks pembelajaran itu dari jam 1 sampai jam 5 gitu ya. Tapi kalau selalatnya sampai jam 3 lah Pak, sampai jam 3 sore ya. Jam 3 sore saya rasa selesai ya. Sampai jam 3 sore sehingga saya masih bisa yang kurang-kurang itu saya pelajari dari jam 3 sampai jam 5 sore gitu. Harapan saya begitu ya. Berarti sampai jam maksimal gitu Pak, maksimal jam 3 sore nih. Kalau bisa jam sebelumnya 3 sore lah maksimal. Iya, sebelumnya iya. Bisa sebelumnya. Pengatan Pak Beni nggih Pak. Jadi nanti tugas akhir sumatif itu harus dikerjakan dulu baru Bapak Ibu mungkin bisa mengunggah tugas akhirnya. Nggih, siap Pak. Ngapunten Pak soalnya terputus-putus niki sinyale mboten saya. Oh, nggih. Monggo mungkin masih ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa Pak Angga dan Bapak semuanya cukup ya untuk meeting kita pada pagi hari ini. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya.
Kalau masih ada pertanyaan, monggo nanti bisa lewat WA ya, bisa lewat WA atau chat tadi ya, chat meeting tadi ya, chat ya, Ini Pak Bambang sedang ngomong dia, tapi nggak dengar ini. Saya rasa begitu Bapak ya. Siapa ini soalnya sinyalnya putus-putus terus Pak ini. Oke. Pak Beni mungkin ngomong ya. Pak Beni apa ya? Oh, sampun Pak. Sampun ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup ya untuk meeting kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya dengan seksama, tidak usah tergesa-gesa ya. Yang penting semuanya sampai pada sasaran yang kita harapkan. Selesai demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Pak Hadrami. Iya, Mbak Putri. Tuh, semangat.